Saya sedang di penjara. Saya sedang di penjara. Tuntutan 10 tahun penjara yang diberikan kepada Gus Samsudin membuat Pondok Nuswantoro miliknya berhenti beroperasi. Pasien-pasien tidak lagi berdatangan. Para santri sudah dipulangkan ke rumah masing-masing. Ini buntut dari konten kontroversi yang diunggah Gus Samsudin di channel YouTube miliknya tentang tukar pasangan. Jadi dalam konten tersebut memperbolehkan bertukar pasangan walaupun bukan suami istri. Cuma syaratnya suka sama suka. Sebenarnya menurut saya di konten tersebut Gus Samsudin ini membuat cerita, yaitu tentang adanya aliran, di mana aliran itu disinyalir sebagai aliran sesat. Ada beberapa orang yang berperan sebagai kiai dan di bawahnya duduk beberapa jamaah, di mana orang-orang yang berperan sebagai kiai ini memberikan doktrin atau tausiah ya kepada para jamaahnya tentang diperbolehkannya tukar pasangan. Yang penting intinya satu, suka sama suka. Di sini Gus Samsudin berperan sebagai jamaahnya berpura-pura dan dia berusaha mendebat tentang doktrin tersebut. Mungkin ini endingnya memang Gus Samsudin ini akan menumpas aliran ini. Ternyata di luar ekspektasi Gus Samsudin, konten ini viral, membuat masyarakat resah, di mana itu dianggap sebagai benar-benar aliran sesat yang berada di wilayah Blitar ini, karena Gus Samsudin kan berada di Kabupaten Blitar. Karena konten ini sangat meresahkan, akhirnya polisi bertindak. Pertama, Gus Samsudin dijemput oleh Polres Blitar, diselidiki, dimintai keterangan. Tetapi ternyata kasusnya dilimpahkan di Polda Jawa Timur. Dan endingnya Gus Samsudin ditetapkan sebagai tersangka dan dituntut dengan hukuman 10 tahun penjara. Sebenarnya bukan kali ini saja Gus Samsudin membuat kontroversi. Sebelum-sebelumnya, dulu-dulunya beliau penuh dengan kontroversi. Sebelum ada kontroversi tukar pasangan ini, juga pernah ada kontroversi beberapa bulan yang lalu, di mana ada seorang pasien yang meninggal di Pondok Nuswantoro miliknya. Jadi pasien ini berasal dari kota Surabaya. Beliau datang di tempatnya Gus Samsudin atau di Pondok Nuswantoro untuk berobat. Tetapi ternyata setelah ditunggu keluarganya beberapa hari, beliaunya ini tidak kunjung pulang dan akhirnya ditelusuri sampai di tempat Pondok Nuswantoro milik Gus Samsudin. Endingnya ditemukannya mayat di kamar mandi. Diduga mayat itu sudah berada di situ sekitar 2 hari. Tapi kasus ini sepertinya tidak membuat heboh masyarakat, tidak sampai mencuat di media nasional, sehingga kasus ini menguap begitu saja. Sebelumnya itu juga ada kontroversi lagi yang dilakukan Gus Samsudin, yaitu tentang yang heboh perseteruannya dengan pesulap merah. Ini membuat heboh dunia berita nasional, bahkan sampai luar negeri. Jadi pesulap merah ini datang di tempatnya Gus Samsudin. Waktu itu namanya belum Pondok Nuswantoro, tapi masih Padepokan Nurjat Sejati. Pesulap merah datang untuk membuktikan kesaktian yang dimiliki oleh Gus Samsudin. Memang Gus Samsudin ini selalu membuat konten yang diupload di channel YouTube-nya tentang kesaktian yang dia miliki, dan kesaktiannya itu mampu mengobati orang-orang yang membutuhkan pertolongan atau pengobatan. Pengobatan Gus Samsudin yang sangat viral yaitu pertama mampu memindah penyakit di media
kelapa. Jadi dipindah di dalam kelapa, setelah penyakitnya dipindah, kelapanya dipecah, itu isinya keruh ya kelapanya. Selain itu juga tentang keris petir. Jadi dalam mengobati pasien, Gus Samsudin ini menggunakan sebilah keris, di mana keris itu mampu mengeluarkan energi listrik. Jadi pasiennya itu seperti kayak kesetrum. Ternyata keris ini setelah ditelusuri disinyalir sebagai keris yang palsu. Kenapa begitu? Karena ternyata model keris seperti ini banyak dijual di marketplace. Itulah sedikit kontroversi yang dilakukan Gus Samsudin. Selain semua kontroversi yang diunggah di YouTube miliknya, yang pastinya tentang kesaktian yang dimiliki atau yang dipunyai Gus Samsudin, seperti melawan preman, memiliki ilmu tenaga dalam yang mampu memukul orang tanpa menyentuhnya, dan mampu mengobati orang-orang dengan penyakit kena santet. Bahkan Gus Samsudin ini membuat kontroversi, siapa saja yang bisa menyatet Gus Samsudin akan diberikan uang 1 miliar rupiah. Ini sangat kontroversi sekali. Awal mulanya Gus Samsudin ini membuat sebuah padepokan yang bernama Padepokan Nurjat Sejati, di mana padepokan itu adalah tempat untuk pengobatan yang dilakukan oleh Gus Samsudin. Karena pengobatan Gus Samsudin begitu viral, sehingga mendatangkan banyak sekali pasien-pasien di Padepokan Nurjat Sejati. Sampai antri-antri beberapa hari, sampai membludak, sampai wah, seperti memang pengobatan yang sangat manjur atau sangat mujarab sekali. Ternyata banyak juga pasien-pasiennya itu yang sembuh dengan pengobatan Gus Samsudin, tetapi banyak juga yang tidak sembuh dan merasa ditipu atau dibohongi. Gimana katanya? Ini saya itu lagi ada di posisi Malang, mau mampir ke ibu, bisa nggak katanya? Loh, uang terus mau bayar berapa? Kata saya gitu. Waktu itu sampean bilangnya dipikir dulu, terus bilang 3 juta, terus udah mau nyampe ke rumah itu minta 5 juta gitu. Itu uang cash dari anak saya 5 juta. Tidak bisa dipungkiri, kesaktian Gus Samsudin ini begitu terkenal di masyarakat karena beliau selalu mengunggah kesaktian yang dimilikinya di YouTube miliknya. Karena pengobatannya begitu viral, banyak mendatangkan pasien, bahkan sehari bisa beratus-ratus pasien. YouTube-nya juga viral, ditonton oleh jutaan viewer, membuat Gus Samsudin mampu mengumpulkan pundi-pundi kekayaan yang luar biasa. Bahkan Gus Samsudin sampai mempunyai 2 orang istri. Saking kayanya ya mungkin, dan saking terkenalnya, akhirnya sampai punya 2 istri. Padepokan Nurjat Sejati berjalan beberapa tahun dan selalu ramai, selalu viral, dan membuat banyak orang penasaran. Yang membuat heboh yaitu ketika pesulap merah datang di tempat Gus Samsudin, membuat keributan di situ karena pesulap merah ini menantang Gus Samsudin untuk pembuktian kekuatan. Jadi istilahnya pesulap merah ini tidak percaya dengan kekuatan yang dimiliki Gus Samsudin. Ini membuat heboh, viral di media sosial nasional. Bahkan sampai Gus Samsudin diundang di beberapa acara televisi yang berkaitan dengan perseteruannya dengan pesulap merah. Nama Gus Samsudin semakin melejit, semakin tinggi. Tapi ternyata ini adalah puncak di mana nama Gus Samsudin melejit. Mengapa demikian? Karena kontroversinya tersebut membuat heboh masyarakat, sehingga masyarakat sekitar tidak terima ketika lingkungannya ada sosok yang bermasalah, yang mereka anggap bermasalah ya. Jadi akhirnya warga ini demo
demo di Padepokan Nurjati, menuntut Padepokan untuk ditutup. Akhirnya pihak kepolisian, pihak pemerintah daerah turun tangan, meredam emosi warga yang selalu demo di tempat padepokannya Gus Samsudin. Akhirnya ditutuplah padepokan ini. Padepokan Nurjati ditutup karena perizinannya juga tidak lengkap, di mana di situ perizinannya kurang memenuhi syarat untuk mendirikan sebuah padepokan. Selang beberapa lama, padepokan kembali dibuka tetapi dengan nama yang berbeda. Bukan padepokan lagi, tetapi Pondok Pesantren Nuswantoro. Nama Gus Samsudin sendiri juga berubah dari Gus Samsudin menjadi Mbah Din atau Mbah Saridin. Kenapa demikian? Karena nama Gus ini sangat dipermasalahkan oleh beberapa kalangan, beberapa orang, beberapa masyarakat. Gus itu kan istilahnya seorang anak kiai. Jadi memang familiar ya, bukan hanya orang dengan nama Agus atau Bagus dipanggil Gus, tidak. Tetapi nama Gus yang disematkan di Gus Samsudin ini disinyalir sebagai seorang anak kiai. Tetapi ternyata Gus Samsudin ini bukan seorang anak kiai. Jadi beliau dengan legowo meninggalkan nama Gus dan dirubah menjadi Mbah Din atau Mbah Saridin. Apakah ini menjadi puncak atau ending dari perjalanan Gus Samsudin atau Mbah Saridin ini dalam dunia spiritual? Kita tunggu saja apakah memang vonis yang diberikan kepada Gus Samsudin benar-benar 10 tahun. Dan ternyata vonis ini juga tidak membuat Gus Samsudin jera. Dalam video-video yang beredar, Gus Samsudin merasa senang, merasa ikhlas, merasa legowo ketika ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan di Polda Jatim. Jadi menurut Gus Samsudin ini, semua ini adalah ketentuan atau takdir yang Allah berikan kepadanya, sehingga dia harus menerima dengan ikhlas dan lapang dada.